Fitri. Saya mahasiswa Gizi Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan praktik kerja gizi klinis. Untuk yang pertama, untuk namanya Bapak siapa? Pilih Joko Prihono. Untuk usianya 59. 59 tahun. Nah, yang pertama itu akan dilakukan screening gizi. Yang pertama, apakah terjadi penurunan nafsu makan selama 3 bulan terakhir? Tidak. Untuk yang selanjutnya, apakah ada penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir? Tidak. Untuk selanjutnya, apakah dapat beraktivitas dengan normal? Bisa. Apakah menderita penyakit psikologis dalam 3 bulan terakhir? Tidak. Apakah terdapat masalah neuropsikologis? Tidak. Untuk selanjutnya, alamatnya di mana, Pak? Jambi Rejo Barat, RT 5, RW 1, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk tanggal lahirnya 10 Juli 10 62. Juli 62. Untuk usianya 59. Boleh lihat dengan pemeriksaannya, Pak? Bapak Lili 50 kilo, tinggi badannya 165. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya GDP-nya 191 mg per dl. Pernah didiagnosis apa, Pak? Penyakit gula. Penyakit gula. Untuk keluhannya Cepat lelah. cepat. Untuk selanjutnya, asupan makan kemarin hari Jumat ya Pak, tanggal 18. Untuk sarapannya, sarapan pakai apa? Nasi sama sayur pare. Nasi sama sayur pare. Untuk cemilannya, Pisang sama roti. pisang sama roti. Untuk makan siangnya, Tidak. tidak. Untuk cemilan sorenya, Gorengan sama pisang. gorengan sama pisang. Untuk makan malamnya, Nasi sama sayur pare. nasi sama sayur pare. Untuk minumnya, Air putih. air putih, Teh. teh, sama Susu. susu. Minta waktunya sebentar ya Pak. Nah ini untuk selanjutnya itu kan berat badannya 50 kilo, tingginya 165. Nah, status gizinya itu 18,3, itu berisiko gizi kurang. Nah untuk berat badan idealnya itu 58,5 kilo, berarti masih kurang. Nah untuk GDP-nya itu kan 191, gula darah puasanya. Nah itu termasuk tinggi. Nah untuk di sini ada catatan tekanan darahnya itu 140/80, itu termasuknya hipertensi stage 2. Nah untuk selanjutnya itu kebutuhan gizinya itu sehari untuk kalorinya itu 2193,75 kilokalori, proteinnya 82,25 gram, lemaknya 60,9 gram, karbohidratnya 329 gram. Karena Bapak mempunyai riwayat penyakit gula selama 3 tahun terakhir,
Berarti untuk dietnya itu ada diet DM tipe 2, dan karena ini ada hipertensi berarti rendah garam. Untuk rekomendasi dietnya itu makanan rendah glukosa, pola makan yang teratur, makanan rendah garam, dan dibatasi makanan yang mengandung lemak jenuh. Untuk selanjutnya akan dilakukan intervensi selama 3 hari. Mohon kerjasamanya ya Pak. Ya. Terima kasih. Pak, untuk menindaklanjuti yang kemarin itu kan karena GDP-nya tinggi dan tekanan darahnya tinggi, jadi dietnya itu kan ada diet diabetes dan diet rendah garam. Nah, ini untuk penjelasan diet diabetesnya itu tujuannya untuk memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik, mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal, memberi cukup energi untuk mencapai berat badan normal. Nah, syaratnya itu untuk kebutuhan energi itu sesuai dengan kebutuhan, proteinnya itu 15% dari kebutuhan, lemaknya 25% dari kebutuhan, dan dibatasi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Untuk makanan yang mengandung kolesterol itu dibatasi kurang dari 200 mg per hari. Untuk karbohidratnya itu 60% dari kebutuhan, dibatasi untuk makanan yang mempunyai glukosa tinggi. Penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas, mengutamakan makanan serat larut air, cukup vitamin dan mineral. Nah, di sini sudah terdapat penjelasan pengaturan makanan dari makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dan terus selanjutnya ini untuk diet rendah garam. Nah, diet rendah garamnya sendiri itu tujuannya untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jumlah jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pasien. Nah, untuk syaratnya itu asupan gizi cukup sesuai kebutuhan, bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit, jumlah natrium dibatasi, penggunaan garam dibatasi minimal setengah sendok teh garam dapur atau 2 gram per hari. Nah, dihindari makanan yang tinggi kadar natrium. Di sini juga sudah terdapat pengaturan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, untuk macam-macam diet rendah garam itu ada rendah garam 1, itu ada 200 sampai 400 mg per miligram natrium, itu untuk hipertensi
yang sangat tinggi, dan diet rendah garam 2, 600 sampai 800 mg natrium itu untuk hipertensi stage 1. Untuk diet rendah garam 3, 1000 sampai 1200 mg natrium itu untuk prehipertensi. Nah, untuk selanjutnya itu terdapat bahan makanan penukar. Nah, ini tuh untuk misal kalau sedang tidak pengen makan nasi, itu nanti bisa diganti apa yang kandungan gizinya sesuai dengan nasi. Nah, di sini ada golongan 2 itu ada protein hewani, itu apa saja. Untuk golongan 4 sayuran, golongan 5 itu ada buah-buahan, golongan 6 ada susu dan olahannya, golongan 7 ada minyak, dan golongan 8 ada makanan yang tanpa kalori. Nah, ini keterangannya ini ada di sini. BH itu ada buah, BC itu biji, BSR itu besar, PTG itu potong, SDG itu sedang, GLS itu gelas, SDM itu sendok makan, SDT itu sendok teh, BTR itu butir, CKR itu cangkir. Nah, untuk rekomendasi dietnya itu nanti makanan itu rendah glukosa, pola makannya teratur, makanannya rendah garam atau rendah natrium, terus dibatasi makanan yang mengandung lemak jenuh. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Betul, kena. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti untuk evaluasinya itu gula darah puasanya itu menurun dan tekanan darahnya itu menurun. Nanti untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti 1 bulan ke depan ya, Pak. Terima kasih. Sami-sami.